Wa anta la taktashifu hadhil haqiqah. Kamu tidak akan bisa mengungkap hakikat ini illa hinama yartafi'u ankal ghita, kecuali ketika tabirmu diangkat, ketika hijabnya dilepas, ketika tirainya digulung. Kapan itu? Lahdhata ru'yati, pada detik-detik engkau melihatku, baru engkau tahu hakikat ini nanti kalau engkau sudah melihatku. Selama ini keberadaanmu keberadaan yang relatif. Apa yang kamu yakini, apa yang kamu imajinasi, apa yang kamu simpulkan, semuanya dalam relativitas. Tidak pernah Anda mencapai kebenaran yang mutlak. Apapun pendapatmu pasti tidak akan sama dengan pendapat orang lain. Kalau ada orang yang pendapatnya sama, berarti dia tidak berpendapat, dia ikut. Kalau dia muncul pendapat dirinya akan berbeda. Baru Anda akan paham wa anta la taktashifu hadhil haqiqah illa hinama yartafi'u anka al-ghita. Kalau dibuka tabirnya, kapan? Ketika Anda melihat Tuhan, baru Anda paham. Selagi Anda belum mengenal Tuhan, Anda tidak akan paham. Dan orang yang sudah mengenal Tuhan pun, kalaupun bercerita, saya yakin tidak akan ada yang percaya. Karena semua orang rasanya sudah pernah ketemu Tuhan semua. Itulah relativitas. Iya, lahdhata irtifa'il ghita, ketika tabir dibuka. Selama kita di luar, semuanya tebak-tebakan semua, hipotesa. Al-Quran juga sama, tebak-tebakan. Itulah makanya terjadi multi interpretasi, penafsiran yang berbeda. Karena tidak ada yang melihat hakikat yang sebenarnya. Kita nggak usah bertanya yang benar mana, nanti akibatnya menyalahkan orang lain dong. Iya, semuanya itu hanya tebak-tebakan. Iya, kalamullah, iya kalamullah, iya. Tapi aula mastumunis itu apa maksudnya? Ya, wudunya batal. Ya, bagaimana batal itu? Kata Imam Syafi'i, biar lamasum sekalipun mufa'ala yabqa ala makna sulasil mujarrad, bimana lamasa. Sok mau disalahkan, karena bahasa Arab tidak mesti wazan fa'ala itu lil musyarakah, bimakna salim, tidak mesti. Seperti barakallah tidak musyarakah, qatalahumullah tidak musyarakah, itu juga sama. Jadi asalnya enggak batal. Kata Imam Maliki, aulama semua ini lil musyarakah, batalku kalau saling menyentuh. Di mana bedanya? Dari sudut pandang ilmu sarf yang berbeda. Jadi kita ini semuanya baru melihat dari luar, pintu belum terbuka. Ya silakan tebak-tebakan, tapi jangan tebak-tebakan sih. Sangat kondisional. Itulah makanya jangan aneh, al fiqhu zununun. Zununku tebak-tebakan. Ngerti maknanya? Dugaan, nggak ada yang pasti kok. Al-Quran iya pasti itu kalam Allah. Tapi maksudnya apa? Sesuai dengan kemampuan kita bagaimana menginterpretasikan kalimatnya. Saya ngomong, Anda paham kalimat-kalimat yang katakan, paham kan? Tapi Anda pasti nggak paham nggak dengan maksud saya? Belum tentu kok. Apalagi bahasa, relativitas bahasa lebih menjelemit dari relativitas materi, betul nggak? Iya, karena bahasa sebagai simbol-simbol komunikasi yang kita bikin dan kita sepakati, bahkan kadang-kadang di luar kesepakatan kita, kadang-kadang pinjam sana pinjam sini, kadang-kadang satu terma dulu pernah diberlaku sekarang sudah hilang, muncul terma yang lain, maknanya berbeda. Begitu pindah terma satu negeri ke negara lain bahasanya beda, bergeser dan berubah. Di ruangan ini kalau kita sepakati apa maknanya sabar, tidak akan sama. Kita ini selama ini jangan sampai kita salah paham. Kita semua masih menduga kok. Seperti kita dalam kereta api, menduga ada tiang berkejar. Itulah relativitas itu. Jadi jangan memastikan bahwa kamu sudah benar. Bisa saja, tapi kebenaran yang nisbi, kebenaran yang mutlak, tidak mungkin seseorang bisa mencapainya. Ya iya dong. Ya iya dong. Kita manusia punya keyakinan berbeda kan. Masing-masing meyakini kan. Iya, jadi begini. Kapan kita tersadar akan kesalahan kita, dugaan-dugaan kita? Nanti ketika ghita itu, ketika tabir itu dilepas. Baru wa idza kashafna anka ghita'aka,
kana basarukal yawma hadida. Wa kashafna anka ghita, ketika kubuka tabirnya, dibuka baru. Fa kana basaruka hadida. Pandanganmu akan menjadi tajam. Kamu ini tertutup, kamu dalam selubung, dalam hijab. Tertutup gitu ini. Kamu bisa melihat terbatas. Berapa kilometer kemampuan mata melihat? Anda telinga bisa mendengar. Jarak berapa kilometer Anda mendengar suara? Terbatas. Pikiran Anda punya pikiran. Ketika Anda semua terbatas, bagaimana Anda bisa mencapai kemutlakan? Jangan sok ngaku pinter lah. Kita ini bodoh semua. Iya. Yang penting kita menyadari kita dalam keterbatasan. Sehingga kita nggak ngotot. Nggak menyalahkan orang. Saya juga menduga. Sekarang saya menduga benar. Ternyata ada novum baru nih. Apa novummu? Bukti-bukti baru. Ya. Dirubah nggak? Siap berubah. Kita siap berubah. Jangan dipermanenkan. Siap berubah. Imam Syafi'i saja sebagai imam kamu juga merubah pendapatnya kok. Ada qaul jadid, ada qaul qadim. Direvisi sendiri. Ketika dia hidup di komunitas yang berbeda. Dari daerah kampungan ke metropolitan. Terbuka pikiran. Lah awit mana coret mana gitu. Jadi tidak ada kepastian semuanya. Termasuk siapa yang masuk surga? Bisa dipastikan. Gitu. Ini lahdata ru'yati. Yartafi angkal ghita, ketika tutup diangkat. Lahdata ru'yati, pada saat engkau melihat aku. Fatamutu an nafsikal muzdawijah al-wahmiyah. Barulah mati nafsumu yang tidak jelas itu. Al-wahmiyah yang imajiner itu. Yang angan-angan yang enggak jelas. Nafsumu dalam bentuk angan-angan yang enggak jelas baru mati. Wa tashu ala haqiqatika, baru engkau tersadar atas hakikatmu sendiri. Siapakah sebenarnya kamu? Nanti. Sekarang mah paling-paling dean, kayane mah. Wa tashu ala haqiqatika, baru engkau menyadari dirimu. Wa tajidu nafsakal haqiqiyata allati laysat bidatin wala mautu. Baru engkau temukan dirimu yang hakiki ternyata bukan zat dan bukan mautu. Engkau adalah bagian dari rohku. Iya. Baru tersadar, baru iya. Nih. Apalagi urusan hakikat yang semacam itu. Kita sendiri memposisikan kita di tengah-tengah masyarakat. Terlalu banyak orang yang salah memposisikan dirinya. Terlalu banyak orang yang memasang harga dirinya yang berlebihan. Wa innama mahduruhin basitin jauhariyin fardun muta'alim alal inkisam. Jadi semata-mata kamu itu hanya semata-mata pure, Anda itu ruh basitah yang simple, jauhar yang inti, fardun yang tidak ada bedanya, yang tidak ada kesamaannya, muta'alin yang luhur, yang jauh di luar jangkauan, alal inkisam untuk dikategorikan dan diklasifikasikan, yang tidak bisa diklasifikasikan. La nisbata lahu illa ilayya. Semuanya tidak punya relasi apapun, tidak punya kenisbatan apapun, kecuali hanya kepadaku saja. Fa anta la ta'udu taqulu ana. Sehingga nanti setelah Anda paham, sejak itu Anda tidak akan lagi mengatakan aku. Karena aku adalah aku. Aku yang berhak untuk mengatakan aku. Wa innama taqul anta rabbi. Nanti yang akan kematakan hanya engkaulah Tuhanku. Wa qad alimta, dan sekarang kamu sudah tahu kan, anal ana, akulah aku ini, bahwa aku adalah aku. Aku ini adalah milikku. Wa annaka abdi, dan engkau adalah hambaku. Kalau Anda sudah mengerti, tolong kalau ngomong dihitung berapa kali Anda mengatakan aku. Hitung. Kalimat yang paling banyak Anda katakan adalah aku. Yang paling banyak kalimat saya. Artinya egoisme itu memang sangat tinggi. Sampai-sampai aku
yang kau katakan, itulah Tuhanmu. Siapa yang ngasih biaya kamu kuliah sampai sarjana kalau bukan hartaku? Siapa yang bisa menyelamatkan kamu kalau bukan aku? Siapa yang mengangkat kamu jadi dokter kalau bukan aku? Jadi Tuhan kata. Itulah kita, bahwa ego dan egois